Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 11 ayat 25 sampai 27. Sekali peristiwa berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa Tuhan langit dan bumi, sebab semuanya itu kau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi kau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hatimu. Semua telah diserahkan oleh Bapakku kepadaku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, serta orang-orang yang kepadanya anak berkenan menyatakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, hari ini Yesus mengangkat pujian kepada Bapa karena Ia telah menyembunyikan hal-hal ilahi dari orang bijak dan orang pandai, namun mewahyukannya kepada orang kecil. Sebuah pernyataan yang menggelitik pikiran dan hati kita. Bukankah bijak dan pandai adalah sesuatu yang baik? Lalu mengapa justru orang kecil yang disebut menerima pewahyuan? Saudara-saudari, Yesus tidak sedang mengutuk ilmu pengetahuan atau kebijaksanaan yang sejati. Kita tahu bahwa kebijaksanaan, pengertian, dan pengetahuan adalah 3 dari 7 karunia Roh Kudus. Masalahnya bukan pada pengetahuan itu sendiri, tetapi pada sikap hati. Orang yang merasa dirinya sudah cukup bijak, cukup tahu, cukup hebat, seringkali menjadi tertutup terhadap Allah. Ia menjadi pusat hidupnya sendiri. Ia tidak membutuhkan siapapun, bahkan Tuhan. Dalam kata-kata Kardinal Joseph Ratzinger, kesombongan lahir dari keinginan untuk sepenuhnya menentukan hidup sendiri. Semakin seseorang merasa tidak butuh siapapun, semakin ia menjadikan dirinya Allah kecil dalam hidupnya sendiri. Disinilah letak bahaya kebijaksanaan yang palsu. Manusia mulai menyembah dirinya sendiri. Saudara-saudari, Allah tidak menutup diri dari manusia. Justru manusialah yang sering menutup diri dari Allah karena sombong, egois, dan terlalu percaya diri. Orang-orang seperti inilah yang sulit menerima misteri iman, sebab hatinya sudah penuh oleh dirinya sendiri. Sebaliknya Yesus berkata bahwa pewahyuan ilahi diberikan kepada orang kecil. Siapakah orang kecil itu? Mereka yang sederhana hatinya, yang rendah hati, yang menyadari bahwa tanpa Tuhan mereka tidak bisa apa-apa. Mereka seperti anak-anak, jujur, terbuka, tidak berpura-pura. Yesus menegaskan hal ini lagi dalam Injil Matius bab 18 ayat 3. "Jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Sebagai orang dewasa, kita memang dituntut untuk bertanggung jawab, berpikir matang, dan bersikap dewasa. Tapi dalam hubungan kita dengan Tuhan, kita dipanggil untuk tetap kekanak-kanakan dalam iman, sederhana, tulus, dan penuh kepercayaan. Masalahnya, seiring pertumbuhan hidup, kita sering belajar bukan hanya ilmu tetapi juga kepura-puraan. Kita belajar menyembunyikan diri di balik topeng, berdalih, menghitung untung rugi, bahkan dalam kebaikan. Itulah yang membuat kita menjauh dari kejujuran iman. Saudara-saudari, dalam bagian akhir Injil hari ini, Yesus mengatakan bahwa hanya melalui Dialah kita dapat mengenal Bapa. Mengenal Bapa adalah tujuan akhir dari hidup kita. Santo Thomas Aquinas berkata bahwa kebahagiaan sejati adalah ketika kita menyadari bahwa kita memiliki kebaikan yang kita cari, dan kebaikan tertinggi itu adalah Allah sendiri. Itulah surga. Yesus ingin semua orang mengenal Bapa. Tidak ada satupun manusia di bumi yang tidak dikasihinya. Ia wafat untuk semua, bukan hanya untuk orang baik atau orang terpilih. Tapi Yesus juga menginginkan kerjasama kita. Ia mau memakai tangan kita, mulut kita, waktu kita untuk menjadi sarana agar orang lain bisa mengenal Bapa. Apakah kita sungguh rindu agar semua orang mengenal Allah? Apakah kita menjadi penghalang atau justru menjadi jalan agar orang lain bisa mengenal kasih Bapa? Saudara-saudari, marilah kita mohon rahmat untuk menjadi orang kecil di hadapan Tuhan.
yang rendah hati, sederhana, dan terbuka. Semoga melalui hidup kita orang lain pun boleh melihat wajah Bapa yang penuh kasih dan bersama-sama kita menuju kebahagiaan sejati di dalam Dia. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.